jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami rindu firman-Mu terus memberkati kami, membuat kami semakin hidup mengenal Engkau dan hidup seperti yang Kau inginkan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Kelompok yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 27 katakan, orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, dia sama dengan orang membangun rumah di atas batu. Datang hujan, banjir, badai, rumahnya akan kokoh. Dia adalah orang yang bijaksana. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Dia sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Datang hujan, banjir, badai, rumahnya akan hancur dan rubuh berat. Artinya ayat ini ingin katakan kepada saudara dan saya bahwa mari kita belajar untuk berpegang pada setiap perkataan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, pastikan kita mengambil menjadi hidup kita dan kita hidup di dalamnya. Mengapa demikian? Karena itulah yang akan membuat hidup kita menjadi kuat. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah membohongi kita. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau saudara dan saya belajar untuk mengambil itu menjadi hidup kita, kita percaya, maka firman itu akan menjadi realita dalam hidup kita. Belajar lewat apa kata firman Tuhan ketika Yohanes berkata dia melihat Yesus, dan Alkitab berkata Yesus sendiri berkata bahwa jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Kalau Yesus yang berkata demikian, itu berarti bahwa maut tidak lagi memiliki kuasa di dalam kehidupan Yesus, karena dia sudah memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Nah, kehidupan Yesus secara roh telah ada dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, maut tidak bisa mengambil bagian dalam hidup kita. Maut di sini tidak berbicara soal saudara dan saya mengalami kematian secara fisik saja, tapi maut yang dimaksudkan di sini adalah ketika saudara hidup dalam ketakutan, saudara hidup di dalam kegelisahan, saudara suka khawatir, itulah pekerjaan-pekerjaan maut yang dilakukan iblis di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk membangun percaya kita pada setiap perkataan Tuhan. Kalau Yesus sendiri berkata, kunci maut, kunci kerajaan maut telah ada di tanganku, itu berarti bahwa maut tidak punya kuasa apapun atas kehidupan Yesus, teristimewa saudara dan saya yang sudah memiliki Roh Kristus. Nah, oleh karena itu, untuk apa kita hidup dalam kekhawatiran karena tekanan-tekanan situasi dan keadaan? Untuk apa kita hidup di dalam kegelisahan, kekhawatiran, stres dan sebagainya? Ada banyak hal sering membuat orang Kristen itu hidupnya terintimidasi, sehingga dia hidup dalam ketakutan, kegelisahan, stres, dan sebagainya. Nah, saya ingin katakan bagi saudara, belajar lewat firman Tuhan di saat ini. Firman Tuhan ingin mengajak saudara dan saya, mari kita belajar membangun kehidupan kita, percaya pada setiap perkataan firman Tuhan. Kalau Yesus berkata bahwa kunci maut, kunci kerajaan maut telah ada di tanganku, ketika saudara dan saya percaya, saya sangat yakin kita akan punya kekuatan. Kita akan mampu untuk hidup berkemenangan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat. Saya berdoa, saudara dan saya terus diberikan kemampuan daripada Tuhan untuk percaya pada setiap perkataan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah tersingkap bagi kami, membuat kami membangun kesadaran bahwa apa yang telah Kau katakan itu ya dan amin, dan itu pasti terjadi dalam hidup kami. Beri kami hati yang selalu percaya pada perkataan firman, hati yang tidak meragukan firman, sehingga kami percaya dengan hati yang percaya kepada firman, memampukan kami mengalami realita firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.